Ya, teman-teman, lewat video ini saya akan coba mengomentari fenomena yang sedang ramai dan saya yakin teman-teman sudah pada tahu, yaitu tentang bagaimana Pak Anies Baswedan yang kemudian tiba-tiba memilih berpasangan dengan Caimin, Ketum PKB. Tentu hal ini mengundang pro dan kontra, terutama dari kalangan koalisi perubahan untuk persatuan yang beranggotakan Nasdem, Demokrat dan juga PKS sebelumnya, karena memang sejak awal sudah setahun mereka membentuk koalisi ini, bahkan mereka juga membuat tim 8, tim kecil berisikan 8 orang gabungan dari ketiga partai ini untuk membicarakan hal-hal strategis mengenai pencapresan dari Pak Anies ini sendiri. Bahkan juga pada akhirnya mereka juga akan ikut merumuskan kriteria siapa yang cocok menjadi cawapres dari Pak Anies Baswedan. Nah, tapi kemarin kita melihat turbulensi ini terjadi bahwa tiba-tiba katanya, karena kalau saya lihat scroll di beberapa Instagram dan juga beberapa medsos dari pengurus Demokrat, mereka mengatakan bahwa keputusan ini sepihak diambil ketika Pak Anies mengatakan dia akan berpasangan dengan Caimin. Dan ada juga yang mengatakan bahwa ini merupakan tekanan dari Pak Surya Paloh selaku Ketua Umum Nasdem yang secara sepihak membelakangi Demokrat dan juga PKS dalam menentukan Caimin ini sebagai cawapres dari Anies Rashid Baswedan. Tapi saya tidak akan coba masuk dalam persoalan kasusnya ini. Kita akan coba mengambil pelajaran saja dari fenomena ini, bahwa lagi-lagi kita harus mengakui apa yang disampaikan Bang Fahri Hamzah jauh-jauh hari sebelum ini adalah benar, bahwa kalau primary atau schedule dari politiknya ini, dari schedule pencapresannya ini tidak diatur, tidak diregulat sedemikian mungkin, maka pada akhirnya koalisi-koalisi yang terjadi belakangan ini, kita harus mengatakan, mau tidak mau, suka tidak suka, harus mengatakan semuanya hanyalah omong kosong. Udahlah, percaya saya, sampai September tahun depan ini omong kosong semua ini capres-capres ini. Udah, ini nipu diri, bohong, ini nipu diri sendiri, percaya saya deh. Karena koalisi yang betul-betul akan terbentuk itu nantinya adalah koalisi yang akan didaftarkan kepada KPU pada bulan September nanti. Jadi lagi-lagi memang kita harus mengakui bahwa seperti kata orang, politik itu dinamis, jadi jangan terlalu fanatik dan juga jangan terlalu seolah kita mengkultuskan seseorang dalam politik ini. Sebagaimana juga agama mengatakan bahwa kita juga tidak boleh fanatik kepada seseorang. Yang harus kita defending, yang harus kita jaga, yang harus kita rawat itu adalah sistem. Maka politik itu sebenarnya juga bukan bagaimana kita memilih driver. Driver itu penting, yes, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana kemudian kendaraan ini, politik ini, demokrasi ini juga harus dirawat. Semakin sehat demokrasinya, maka akan semakin sehat juga regulasinya, dan akan semakin tampil orang-orang yang kemudian bisa punya komitmen yang bagus dalam politik. Dan kalau kita lihat juga ketika peraturan politik ini, regulasi politiknya juga tidak matang, maka pada akhirnya kita lagi-lagi kita hanya akan melihat politik ini sebagai entertainment, hanya sebagai hiburan saja yang seolah-olah, mohon maaf, bisa mengabaikan soal kejujuran, komitmen, integritas hanya demi kutil efek atau efek ekor jas gitu ya.